para kiai, ashabul ma'ahid, para pimpinan lembaga pendidikan Islam, ashabul madaris, para pimpinan madrasah, para ibu nyai, para asatid wal ustadzat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus yang kita banggakan Ketua Cabang Muslimat NU Kencong yang insya Allah beliau rawuh dan sudah memberikan sambutan kepada kita, Ketua Tanfidiyah MWC NU Puger yang tadi juga kita sudah mendengarkan sambutan serta taujihat arahan dari beliau, PAJ Muslimat Puger, Ranting, dan seluruh yang hadir pada pagi hari ini, jamaah muslimin muslimat, jamaah Ansor yang hadir juga, sahabat-sahabat dari Banser, pengurus Fatayat juga rawuh, alhamdulillah. Bukan hanya muslimin muslimat wal Fatayat, tapi turut mengikuti agenda ini jamaah YouTubian karena disuntik melalui YouTube. Orangnya berada di rumah, tidak menggunakan seragam muslimat, tidak menggunakan seragam Fatayat, alhamdulillah pakai daster dan kulot. Tapi yang diketik adalah muslimat PAJ Puger, ngaji dari rumah masing-masing. Para handai taulan, para tetangga yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah cuaca rintik-rintik hujan tidak mengurangi khidmah daripada maulid ini. Teriring doa semoga amaliyah kita dari dimulai tadi sampai berakhir nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya tanya ke panjenengan, yang lebih giat ikut pengajian, ibu-ibu nopo bapak-bapak? Ibu-ibu. Yang lebih giat yasin tahlilan, ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu. Yang lebih giat solawatan majelis taklim, ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu. Dengan bangga ibu-ibu menjawab. Maka pertanyaannya diulang. Ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, beliau mengunjungi neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, di neraka lebih banyak ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu. Alhamdulillah sadar. Kenapa ibu-ibu? Karena ada dimensi berbeda. Kenapa ibu-ibu rajin sholawatan, rajin yasinan, ya rajin majelis taklim ila akhirih, tapi kemudian kenapa ketika di neraka mayoritas penduduknya juga adalah ibu-ibu? Walhasil muslimat PAJ Puger merangkul seluruh elemen, mengajak ibu-ibu supaya meminimalisir daripada sabda Nabi tersebut, sehingga insya Allah kita semua berada di jembatan Shiratal Mustaqim, keselamatan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang pakai seragam dan tidak pakai seragam lebih banyak yang mana? Pakai seragam. Kenapa? Undangan, ada yang menjawab undangan, ada yang menjawab belum aktif di muslimat atau fatayat. Padahal seragam ini istimewa, seragam ini istimewa. Apalagi oleh Pak Ketua MWC nanti diberi seragam lah kan, alhamdulillah. Kenapa seragam ini istimewa? Ketika Nabi Musa selamat dari samudra, dikejar oleh bala tentara Fir'aun,
Hanya ada satu yang selamat, pasukan Fir'aun. Semua pasukan Fir'aun tenggelam mengikuti Fir'aun. Cuma satu yang selamat. Maka bertanyalah Nabi Musa, "Ya malaikat, kenapa ini selamat?" Dijawab oleh malaikat, karena songkoknya seragam dengan Nabi Musa, karena songkoknya seragam dengan umat Islam. Walhasil yang punya seragam, alhamdulillah ikut muslimat, alhamdulillah ikut fatayat. Punya seragam, sholatnya tidak begitu istimewa, puasanya tidak begitu istimewa, sedekahnya alhamdulillah coret. Tapi karena punya seragam, malaikat mencari. Malaikat mencari yang pakai seragam, masuk semua tanpa diperiksa. Akhirnya ada yang tolak-tolak, ya Allah pakai seragam, alhamdulillah. Maka itulah kemudian gerbong Nahdlatul Ulama menghimpun semua. NU itu menghimpun semua. Ini pakai seragam bukan karena ingin tampil istimewa, bukan, tapi karena ini adalah santriwati dari Mbah Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Amin ya rabbal alamin. Yang tidak punya seragam, besok WA ketua ranting, tumbas terbunti, ikut bersama-sama aktif, bukan hanya hadir hari ini, tapi tancapkan dalam hati, saya hadir di Mojomulyo bulan depan, rutinan yang akan datang, tolong kabari kembali. Alhamdulillah seragamnya masih dijahit. Dekat alhamdulillah. Para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang menyewa terop kalau mengunduh mantu biasa, menyewa sound system apalagi horeg misalnya, maklum. Kenapa? Karena ada hajat. Mengadakan pentas, maklum, karena ada hajat. Walimatul urus, mengundang terop biasa, yang menikah adalah putrinya. Ada acara haul, mengundang semua tetangga, biasa, mendoakan orang tuanya, biasa. Sekolah mengadakan acara, biasa. Haflatul imtihan di Mima Nurul Huda, biasa. Di SMP Sunan Giri, biasa. Mengadakan acara, biasa. Kenapa? Karena wali murid datang duduk di bawah terop. Tapi hari ini kita sewa terop, kita duduk, alhamdulillah yang jelosor banyak, kursi kosong semua. Kenapa istimewa? Padahal tak pernah berjumpa Nabi Muhammad, padahal tak pernah bersalaman dengan Nabi Muhammad, padahal tak pernah bertegur sapa dengan Nabi Muhammad. Tapi karena mahabbah, rela sewa kursi walaupun tidak dipakai. Semoga dikorting nanti. Tidak dipakai itu Pak, berapa ratus itu tidak dipakai, dikorting lah sedikit ya. Hadir kita hari ini, alhamdulillah, tidak pernah berjumpa, tidak pernah bersalaman, tidak pernah ketemu Nabi Muhammad, tapi karena mahabbah kepada Nabi Muhammad, rawuh datang, belum sarapan, ada yang belum sarapan? Ada. Alhamdulillah, kotak nasi kelopai. Ibu di belakang ada yang LKL-an. Ibu di sudah biasa aku untuk mengakan tidak sarapan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dalam tafsir Kalla Saya'lamun, yang mana tafsir ini ditulis oleh generasi muda Nahdlatul Ulama, ditulis tentang keterangan tafsir dari Kiai Maimun Zubair. Dijelaskan bahwa sebenarnya orang itu pertama masuk neraka hari Ahad. Hari apa Bu? Ahad. Pertama masuk neraka hari Ahad. Hari Senin, hari Selasa, sampai satu pekan. Terakhir hari Sabtu. Setelah itu ada maghfirah, ada ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari Senin Allah Ta'ala dawuh kepada para guru, hari Senin sehari di neraka, tapi satu hari di neraka sama dengan di dunia puluhan tahun.
Hari Senin Allah Ta'ala dawuh kepada para asatid, para guru, para kiai, para ulama, para ibu nyai. Apa katanya? Turunlah engkau wahai para ibu nyai, turunlah engkau para muallimat, orang yang mengajar, turunlah engkau datangi orang yang pernah belajar kepadamu, selamatkan dari neraka. Maka hari Senin itulah para guru turun mencari kubur-kubur muridnya. Para guru itu turun mencari liang lahat daripada orang yang pernah mengaji kepadanya. Maka di Nahdlatul Ulama gurunya adalah Syekhona Muhammad Khalil, gurunya adalah Kiai Hasyim Asy'ari, gurunya adalah Kiai As'ad Syamsul Arifin. Rawuh beliau itu mencari para kader-kader yang mengaji di NU. Rawuh para guru-guru madrasah yang mengaji di madrasah, yang mengaji di TPI, gurunya datang mencari. Maka dengan demikian kita yang pertama diwajibkan untuk ta'ziman kepada guru kita, karena beliau yang mencari hari Senin ketika hari Ahad masuk ke neraka, dan satu hari itu lebih menyeramkan daripada 57 tahun. Satu hari di neraka lebih menyeramkan daripada 57 tahun kehidupan dunia. Hari Senin pahlawan itu datang, pahlawan tanpa tanda jasa itu datang, yang pernah mengajari kita huruf hijaiyah, yang pernah mengajari kita huruf alif ba ta, datang mencari kita. Walhasil konon seorang ulama tidak akan masuk ke dalam surga, berdiri di depan pintu surga, sehingga malaikat bertanya, wahai kiai, wahai ibu nyai, kenapa panjenengan tidak kerso masuk? Bukankah sudah dipersilahkan dari tadi? Maka para kiai, para ibu nyai, para muallimin, muallimat yang mengajar, asatid wal ustadzat, para guru mengatakan, saya tidak akan masuk ke surga kecuali murid-murid saya sudah masuk semua. Walhasil dicari oleh para malaikat. Maka itulah kemudian NU punya LP Ma'arif, NU kemudian punya madrasah mima-mima di wilayah-wilayah, di kampung-kampung, di pelosok-pelosok. Alhamdulillah, supaya apa? Yang sekolah di mima, di sini ada Nurul Huda, TK juga ada, SMP juga ada. Lebih baik dimasukkan ke sekolah yang sanadnya menyambung jelas, yang sanadnya memiliki hubungan kuat dengan baginda Nabi Muhammad melalui bendera Nahdlatul Ulama. Hari Selasa siksa kembali datang. Jadi saya tak sekolah dengan NU kata, siksa boleh. Saya tak masuk Ma'arif kata, siksa boleh. Saya tak masuk MI Mima, siksa boleh. Kenapa? Memiliki guru. Hari Senin kita diselamatkan, hari Selasa siksa kembali, hari Rabu siksa. Tapi ada syafaatul uzma. Apa namanya, Bu? Syafaatul uzma, syafaat yang paling mulia. Kapan? Hari Jumat. Hari Jumat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, jemputlah semua umatmu. Hari Jumat jemputlah semua umatmu. Maka hari Jumat itu adalah waktu yang paling sibuk. Di waktu pagi sampai petang, yang paling sibuk adalah satu orang yang bernama Nabi Muhammad, mencari daripada umatnya, mencari kaumnya, mencari masyarakat yang pernah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketika sore tiba, menjelang petang, menjelang maghrib, maka Nabi Muhammad menghadap kepada Allah, ya Allah, terima kasih. Umat kami mengatakan isfa' lana ya habibana, isfa' lana ya Rasulullah. Semua umat Nabi Muhammad sudah dipindah dari neraka ke surga. Tapi apa jawaban Allah Ta'ala? Muhammad, turun lagi. Kenapa? Banyak umatmu yang belum engkau tarik ke sini. Turun kembali, jemput kembali, karena banyak umatmu yang belum engkau ajak ke sini. Nabi Muhammad turun, sudah mencari.
di pojok-pojok neraka, sudah mencari di seantero neraka, sudah tidak ada ya Allah, sudah masuk ke surga semua hari Jumat dengan berkah Nabi Muhammad. Tapi Allah Ta'ala mengatakan, berfirman, engkau tidak melihat Muhammad, masih banyak umatmu tapi engkau tidak kelihatan. Nabi Muhammad tak padam. Yang mana ya Allah? Bukankah sudah kuajak semua? Lamare nabi aja sampun. Allah Ta'ala mengatakan engkau tidak kenal. Di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Wajah mereka dapat dikenali karena mereka bersujud. Nabi Muhammad yang kenal, yang dulu pernah sujud. Tapi kata Allah, ada umatmu yang tak pernah sujud. Nabi Muhammad tidak kenal. Kenapa? Karena tidak pernah sholat. As-sujud ay al-qiyam. Yang dinamakan sujud itu adalah qiyam. Yang dinamakan qiyam itu adalah berdiri sholat. Maka siapapun yang sholat pasti dikenal oleh Nabi Muhammad. Karena orang yang sujud pasti wajahnya ada bekas sujud, sehingga diajak oleh Nabi Muhammad. Tapi betapa ada orang yang sudah dilewati oleh Nabi Muhammad tidak kenal. Sudah didatangi oleh Nabi Muhammad tapi tidak diajak. Karena kenapa? Di wajahnya tidak ada tanda sujud. Semakin sering dia qiyam, semakin sering dia sholat berdiri, maka kemudian dia yang paling bercahaya sehingga Nabi Muhammad kenal. Nabi Muhammad dari jauh memanggil, itu siapa? Itu siapa? Saya kodungan ping saya dekat tuh suka kayak paping ya, dalam oke dalam masyarakat Jember, wah ping masuk. Misalnya nih kan, buat saya kodungan ping, diajak, ditarik oleh baginda Nabi Muhammad. Tapi mohon maaf, ada kemudian yang dia Islam, dia umat Muhammad, tapi dia tidak dipanggil, tidak diantar, tidak diajak ke surga oleh Nabi Muhammad karena di wajahnya tidak terdapat daripada min atharis sujud. Nah, sujud atau qiyam, berdiri, kata ulama ada dua. Qiyam itu ada dua. Yang pertama adalah qiyam karena sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, tahajud, duha, hajat, tasbih, istighfar, ila akhirih. Tapi yang nomor dua, ada qiyam lain selain sholat. Qiyam apa? Mahallul qiyam, ada iqomahnya kan? Mahallul qiyam, apa artinya? Saatnya berdiri, maka berdirilah semua. Kenapa saat itu kita berdiri mahallul qiyam? Karena Muhammad, karena alasan kerawuhan Nabi Muhammad. Maka dia bisa jadi tidak sholat, bisa jadi dia tidak puasa, bisa jadi dia tidak pernah datang ke Mekah haji dan umroh, tapi dia pernah qiyam, tapi dia pernah mahallul qiyam, sehingga Nabi Muhammad kenal kepadanya karena dahulu pernah berdiri. Tapi saya kebayang alasan, mari qiyam. Ini paling lama qiyam dari awal sampai akhir, sudah berdiri dari tadi. Odi si mancing. Mancing. Odi si mancing tuh borok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Dalam kitab Tanqihul Qaul, Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi mengisahkan bahwa ada seorang pemabuk, ada seorang ahli durhaka, ahli maksiat. Kepada orang tuanya dia melawan, kepada tetangganya dia mencuri, ila akhirih. Didatangi oleh para tokoh supaya bertaubat, tetap STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Dia tetap durhaka, dia tetap menjadi orang yang pendosa. Walhasil sudah dinasehati, sudah diajak sadar, tapi tetap tidak mau. Beberapa saat kemudian seorang tokoh bermimpi
Seorang tokoh bermimpi, pemuda tadi menggunakan jubah kebesaran. Pemuda tadi di hari akhir mendapatkan manzilah, kedudukan yang istimewa. Maka tokoh tersebut bertanya, bukankah engkau adalah syaribul khamr? Bukankah engkau dulu yang pemabuk itu? Iya. Bukankah engkau dulu yang durhaka? Iya. Kenapa tempatmu istimewa? Kenapa tempatmu mulia? Bukankah engkau dahulu sering menyakiti umat dan tetangga? Dia menjawab, alhamdulillah kami datang acara maulid Nabi Muhammad. Dia menjawab, alhamdulillah kami datang maulid Nabi Muhammad. Dan saat itu kami berdiri. Dan ketika kami berdiri, Nabi Muhammad membawa malaikat hafazah. Nabi Muhammad membawa ajudan. Dan kemudian mengatakan, uktub ya hafazah. Tulislah wahai malaikat hafazah nama-nama semua yang hadir maulid ini. Maka ditulis oleh malaikat hafazah. Hari ini malaikat hafazah bersama Nabi Muhammad. Nulis dong situ. Kemana ya Rasulullah? Mojo Mulyo. Ada Sherlock, tak usah langsung ke sana. Langsung, tak perlu Sherlock, tak perlu langsung datang ke sini. Hari ini hadir. Maka ada majelis itu. Ada majelis namanya Mas Bro. Di Jember ada majelis itu Mas Bro, saya beberapa kali diundang. Kalau acara maulid di sini pentas, di sini kuabe. Ada dua. Pentasnya berdua. Kok pentasnya dua? Apa ada manten? Bukan. Kata almarhum Kiai. Duh, siapa yang di sana? Itu adalah pentas kuade, cahayanya, lampunya istimewa, dupa yang sangat harum semerbak luar biasa. Itu siapa? Tidak ada yang duduk di sana. Disediakan untuk Nabi Muhammad. Disediakan bodoh pentas dua untuk Nabi Muhammad. Istimewa. Kan toh alhamdulillah bukan pentas kursi kosong semua. Malaikat hafazah dan rombongan nulis. Bisik kepada Nabi Muhammad yang seragaman, tulis dulu ya, tulis. Saya seragaman tulis kali. Saya tak seragaman tulis ki aja itu malam. Tulis. Masuk NU kabeh. Masuk NU semua, Nahdlatul Ulama semua, santrinya Ki Hasyim Asy'ari semuanya tulis. Wah malaikat aku kok boleh, si mencuri tulis iki, tulis gitu. Sejuru mencuri tulis kabeh nama saya kalau mau datang mulai benduk ini kan. Mencuri tulis seperti itu. Rahanani itu datangnya kan jam 10:30 itu. Itu tulis terakhir lah, terakhir. Itu yang jelok sore itu tulis perdana, tulis seperti. Alhamdulillah tulis itu istimewa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Maka itulah alasan kenapa kita bermaulid. Tak pernah berjumpa, tak pernah berjabat tangan, tak pernah melihat wajah dan seleranya. Akan tetapi mahabbah yang tumbuh dalam hati kita, insya Allah kelak akan bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas salim. Seorang pendosa dalam tanjihul kaul mendapatkan syafaat. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang datang? Tadi datang panjenengan sebelum berangkat senyumkah kepada suaminya? Atau jangan-jangan cepetan? Jangan panjenengan datang ke muslimat, jangan panjenengan datang ke fatayat, tapi sebelum berangkat melukai suaminya dulu. Suaminya apa ngucap? Sholawatan mana? Suaminya ngucap fatayatan mana? Muslimatan mana? Gigir mana sebelum berangkat? Os. Aka aja tarik mari. Kopi kelupai. Apa iki aja? Kelupai. Jangan-jangan baik lagi, napa saya dengerin? Mesti sila ingin naik. Maka seyogyanya ketika kita akan berangkat bernahdlatul ulama, buat suami tersenyum dulu. Petedung kate. Aduh, kita tak udah atur ya. Tak mangkat. Sekiranya ketika pulang dari acara nanti suaminya semari lah. Kemarin petedung juga. Papan. Bukan iklon bukan. Seru nih, dong iklon lah.
cara panjang ila akhirih apa sehingga senang tanya ini musibatan boleh perbu pada dumbo begini. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, cukup gitu. Kurang. Pindah ranting, pindah ranting. Apalagi sekarang kami berada di lembaga dakwah. Alhamdulillah oleh syafaat ya Budi. Syafaat seember. Luar biasa, langsung jegradan. Itulah ibu-ibu luar biasa datang ke pengajian membawa bayi, membawa balita. Alhamdulillah mirip dengan ibu-ibu TK, mirip dengan ibu-ibu TK. Ibu-ibu TK itu hebat. Kenapa kok hebat? Selama anaknya sekolah di TK, bobot berat badannya nambah 4 kilo. Norok sekolah, norok doa mau makan, doa apal mama, doa. Ketika anak-anaknya masuk ke dalam sekolah, alhamdulillah 2 kegiatan yang istiqomah. Ini pengalaman. Apa yang pertama adalah ngerumpi bareng mak-mak yang lain. Yang kedua adalah sempol masuk, cilot masuk. Alhamdulillah. Suaminya tanya, sangu anaknya kok banyak? Bukan anaknya yang jajan, ibunya tambah lempuk. Maka ketika dia lulus dari DK, alhamdulillah takya terboleh tambah koros-koros. Mana boleh, di anak boleh, sekolah boleh, lempo boleh. Alhamdulillah saya di rumah punya anak, mohon doa 6 hampir 7. Jangan nebu, istrinya cuma 1. Jangan begitu, berarti Kiai NU ini kah laki ongku. Kiai Bahrul itu putranya berapa ya? Kiai kok anaknya 2, aduh kurang jantan. Itu jangan ditanya, Bu. Saya tanya dia apa? Petok itu di Kemudian ada kiai namanya Kiai Ojit, putra daripada Kiai Mudir. Saya tanya, putra panjenengan semua apa Kiai? Alhamdulillah 14. Belum merasa tertantang. Siap. Paling akhir Manggi? Orang. Paling akhir Bang Joko. Masang boleh. Saya di MWC Gumuk Emas, di ranting-ranting Gumuk Emas, alhamdulillah sudah ada beberapa kali pertemuan LDNU. Kami sampaikan juga kepada muslimat dan fatayat yang hadir mungkin. NU, LDNU 3 bulan sekali ada turba, rihlah ke ranting-ranting dan ke MWC. Alhamdulillah. Di MWC Buger pernah 1 kali di Gadungan, Fatayat. Selebihnya dikuasai Gumuk Emas, jadwalnya sudah di booking Gumuk Emas. Membaca rotib Syekhona Muhammad Khalil. Datang ketua MWC kepada kami bersama salah satu ketua ranting matur, kok ada bacaan rotib Syekhona Muhammad Khalil? Ini bagaimana? Dibaca oleh kita, mak-mak. Dibaca oleh kita fatayat muslimat, tapi belum tahu panjenengan kan termasuk dzurriyyah Syekhona Khalil. Bagaimana ceritanya? Oh iya Gus, saya sampaikan, iya ada rotib. Memang bukan hanya rotibul Haddad, memang bukan hanya rotibul Abbas, memang bukan hanya rotib-rotib yang lain, tapi ada rotib kita Nahdlatul Ulama, rotib Syekhona Khalil. Loh bagaimana? Syekhona Khalil istrinya banyak. Ada istri namanya Nyai Khotimah, ada istri namanya Nyai Arbi'ah, ada istri namanya Nyai Aminah, ada istri banyak, tapi ada satu istri namanya Nyai Misi. Matur, wahai kakanda suamiku Syekhona Khalil, betapa nikmat istrimu yang lain. Ada istri Nyai Arbi'ah, putranya hebat, pewaris daripada pesantren Syekhona. Putranya Kiai Imron, putranya Kiai ini istimewa.
Lalu ada istri panjenengan yang lain, namanya Nyai Aminah, masyhur dengan Nyai Sarimuna. Ditanya oleh Syekhona Khalil, alhamdulillah ngecit. Ditanya, kamu mau apa? Mau anak seperti istri yang lain? Tidak, Kiai. Terus minta apa? Saya minta duit. Biasa perempuan. Oh iya, sareng Syekhona Khalil pas bayi akin parau, dibuatkan perahu namanya Sarimuna. Kalau ditaruh di laut Tanjung Bumi Bangkalan, maka tak perlu berlayar ke tengah, ke perahu nah cukup ende lengkap. Soki luar biasa. Maka Nyai Misi matur, Nyai Arbi'a banyak putranya, Nyai Aminah Sarimunnya banyak duitnya. Saya bagaimana? Maka ditulis surat cinta oleh Syekhona Khalil. Dari surat cinta inilah kamu kalau ingin sukses baca ini. Setelah baca ini urutannya, baca ini. Urutan-urutan zikir namanya rotib. Maka dibaca oleh Nyai Misi sehingga punya putri namanya Nyai Asma, mendirikan pesantren dan ila akhirih, menjadi orang yang sukses. Anak cucunya mengatakan berkat rotib Syekhona Khalil, surat warisan cinta yang dibaca. Maka itulah kemudian disebarkan kepada masyarakat di Bangkalan dan dibaca oleh masyarakat Madura, dan hari ini menjadi rutinan di LBNU, termasuk di MWC Gumumas ila akhirih. Surat cinta dari yang memberikan restu Nahdlatul Ulama dan diapalkan oleh kita semua. Malai paringin saya setuju. Amin ya rabbal alamin. Ada titipan salam dari panitia. Sesaat lagi nikah akan ada surban keliling atau kardus keliling. Diniati ketika panjenengan rawuh acara seperti ini jangan ngerusulo. Loh, mak bedo kardus, bedo surban keliling buat apa? Jangan pernah ngerusulo. Kata Kiai Wahab Hasbullah, orang yang datang ke acara NU sebenarnya dia sedang berada di Tebuireng. Orang yang mengadakan acara NU sebenarnya dia sedang berada di Tambak Beras. Orang yang mengadakan acara NU seperti Muslimat Fatayat hari ini sebenarnya dia sedang berada di Kudus. Orang yang mengadakan hadir ke acara NU sebenarnya dia sedang berada di tanah Sidogiri. Sebenarnya dia sedang berada di Asem Bagus, Sukorejo, Situbondo. Sebenarnya dia sedang bersama dengan para masyayikh yang lain. Maka matur, maksudnya apa? Ketika engkau NU mendatangkan kardus atau surban, diniati sowan kepada Tebuireng. Bulan depan sowan kepada Asem Bagus. Bulan depan sowan kepada Peterongan. Sowan kepada Tambak Beras. Panjenengan kalau berangkat sendiri ke Tebuireng, berapa nembak bis? Urunan. Ki lain sangonan. Lain bondotan. Maka ketika ada acara Nahdlatul Ulama, bisikkan dalam hati, hari ini saya sowan ke Krapyak Yogyakarta, pendiri daripada NU. Bulan depan saya hadir hari ini ke Lasem, ke rumah asal dari Ki Muhammad Siddiq. Itu di Jember ada makam namanya Ki Muhammad Siddiq. Itu kan asalnya dari Lasem, dari Rembang. Oh, saya datang ke Rembang, ke Sarang, Ki Maimun Zubair yang jenazahnya berada di Makkah. Kami ziarah ke sana, ziarah ke muassis Nahdlatul Ulama, ke para ibunya yang berada di sana. Sehingga insyaallah barokanah akili ke kaula panjenengan daripada para ulama tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kalau bisa acara-acara NU itu harus mandiri, jangan bergantung kepada tuan rumah, mister tuan rumah. Harus. Kami punya rutinan, setiap orang yang datang bawa nasi 2 bungkus. Kami neng NU di jajaran cabang punya rutinan setiap bulan, itu datang setiap orang bawa 2 bungkus nasi. Lalu diberikan ke panitia, berikan ke panitia, disebar bersama-sama sehingga yang menjadi tuan rumah tidak takut. Ya menjadi bungkus 10.000 cukup. Acara banyak, tambah banyak. Alhamdulillah, saya nungguin sound system oleh dia. Doa tanggap. Nah, boleh nih doa tanggap. Ini belum sarapan. Mandiri.
tak gentong dek ke tuan rumah, tak gentong dek kah sahibul bait. Sehingga sinangga boleh takok sing nemu wis teko. Oh, benda abin semuanya kita ngerek. Maka pemandiri bagus. Apakah ada dalilnya? Ada dalilnya. Ada orang sakaratul maut, ada orang detik-detik akhir mau meninggal, didatangi oleh tetangganya, lalu di rumahnya ada 2 roti. Pas ngocak, sebelum mati pas ngocak, roti ini monggo. Sebelum meninggal di atas kasur sakit, ada yang menjenguk dia, sebelum wafat mengucapkan monggo rotinya. Roti yang 2 itu dimakan oleh tamu yang menjenguk tadi. Ketika dia wafat, ada salah satu ahli waris yang didatangi di alam mimpi bahwa di kuburnya dijaga oleh 2 malaikat. Nang kuburnya ejagaan 2 malaikat seterak bersinar luar biasa, rokok merengin nang kubur. Maka bertanya, jenazah yang lain di kuburannya sendiri, kenapa kamu dijaga 2 malaikat yang harum sehingga kuburnya nggak ruang VIP? Dan luar biasa, ada ular datang diusir oleh 2 malaikat ini, ada siksa datang diusir oleh malaikat ini. Maka dia bertanya, siapa malaikat ini? Dia mengatakan, 2 roti yang ikhlas saya sedekahkan sebelum saya mati. Ya Pak ngocak kimon senikah kudanya di akhirat iya jompo. Boleh gue laku minyak si aja berguna. Tapi ketika saya masuk ke sini tadi roti tak. Tapi husnudon saya oleh panitia bingkisonnya berajin gitu. Bukan sekedar roti. Berarti malaikat itu aju berajin ya. Ini kah? Gula hanya pamator, artinya apa? Sodakoh yang ikhlas akan menemani kita sampai ke alam barzakh. Amin ya rabbal alamin. Jadi mun bersodakoh ikhlas, bukan hanya acara ilmu, tapi ada acara masjid, madrasah, pembangunan, lewat di pinggir jalan, lemparkan. Karena ada kisah dari jamaah muslimat kami, lagi nak cerita bini aktinara muring-muring searek. Loh, anak apa boleh nak lebet esetin amalan siyon talaki kelero. Siyon talaki kelero. Dulu rumah cerita, saya naik sepeda motor, saya bilang kepada istri, mah di kantong ambilkan uang, lemparkan ke tukang amal. Ya, malah akhir. Depan neng Roman, loh, mak ada mesin masih seket loh. Kena siyon talaki kasah, kantong sini 2.000 bang. Masih talaki seket ngosok dia. Apa ikhlas, menasihkan ikhlas. Maka sesaat lagi apabila ada surban berjalan, kardus berjalan, ikhlas sedekah untuk Nahdlatul Ulama. Ki? Sikat dito, saya ngurus ulur. Kalero di bulungan. Mohon izin kepada para ibu nyai, para kiai, saya tidak bisa mengikuti acara ini sampai selesai karena jam duhur ditunggu oleh dokter spesialis anak saya. Jadi gula dokter spesialis janjian duhur meriksaki anak gula. Ya mana anak punya mun sakit benih situ telok. Yang sakit telok. Laki kapi sesakit laki kapi telok karena kamarnya satu kamar. Adiknya tidur dicium oleh kakaknya. Kelakuna hasiman dia. Tedung lu nikah. Namun selaki sakit biasalah ketularan selaki. Yang bini sakit biasalah ketularan sebini. Mun penyakit bisa nular remah dengan syafaat Nabi Muhammad. Kalau sakit saja virus bisa menular, bagaimana dengan nazrah Nabi Muhammad? Ketularan sejed. Ojo along bolong dalam acara molot paringin pangestoh sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekat itu pamator nyon semorah menabi badan salam lopot karena kebutuhan badan kaulah. Tapi apabila ada bekal yang bisa dibawa pulang, ceritakan kepada anak-anak kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.